SAW itu sampai dilindungi, yang melindungi Nabi gugur, akhirnya melindungi lagi, gugur lagi, sampai Nabi SAW itu mundur ke belakang sana. Jadi ini kalau kita, saya kurang tahu tempat aslinya di mana, cuman di belakang sana itu ada seperti jeglongan yang dikisahkan bahwasanya Nabi SAW terperosok di situ. Dan pada saat terperosok, masuklah anak panah ke sela-sela baju perangnya, dan ini mengakibatkan gigi geraham beliau patah. Makanya Nabi SAW pada saat itu ditanya oleh Aisyah istrinya, ayu ayamin asyad. Jadi apa hari yang paling menyedihkan? Nabi menjawab apa? Yaumul Uhud, hari peperangan Uhud. Karena di situ muslimin dihabisi. Dan di sini mengakibatkan 70 orang syuhada. 70 itu dalam peperangan Islam itu paling banyak. 70 orang yang meninggal dalam Islam pada saat peperangan itu adalah yang paling banyak. Nah, di sini dikuburkannya semua di sini. Jadi selama di dalam perang Islam itu yang meninggal dikuburkan di tempat. Jadi semuanya dikuburkan di sini. Yang di sebelah sana, di belakang sana ada satu kuburan kecil. Itu kuburannya Hamzah, pamannya Nabi. Itu singanya Allah. Jadi cuma satu di sana. Sisanya itu dikuburkan di satu lubang yang sama. Yang cuma dikuburkan di sana cuma Hamzah. Dan beberapa tahun yang lalu ada badai di Madinah ini yang mengakibatkan tanah perang Uhud ini retak. Jadi ada beberapa mayat yang terlihat, tapi hanya satu yang bisa diidentifikasi, yaitu mayatnya Hamzah. Karena mayatnya Hamzah ini paling kelihatan, dadanya robek dan masih berdarah segar. Karena pada saat Hamzah meninggal, dirobek dadanya oleh Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan, panglima perang tadi. Saking bencinya, dirobek dadanya, diambil hatinya, dikunyah dan dilepehkan lagi. Jadi pada saat ada badai retak, itu terlihat yang hanya bisa diidentifikasi mayatnya Hamzah bin Abi Thalib. Di belakang sana. Nah, kenapa perang Uhud itu berhenti? Karena di sini ada mukjizat. Jadi ada sahabat namanya Mus'ab ibn Umair. Ini Al-Qaidul Mukhtar. Jadi dia mengambil atau pemegang bendera. Jadi dalam zaman dulu kalau misalkan perang itu kalau benderanya jatuh itu kalah. Jadi Mus'ab ibn Umair ini ditugaskan untuk membawa bendera. Nah, pada saat beliau membawa bendera, tangan kanannya diputus. Dia menyerah enggak, diambil, ditaruh di sempitan, ditaruh di sini, di ketiaknya. Dipotong lagi, diambil, mengangkat pakai tangan kiri, dipotong lagi, taruh di sini, potong lagi. Mus'ab bin Umair sudah tidak punya tangan, tapi diambil lagi dan ditaruh di leher, dikepit di leher. Dan pada saat beliau membawa bendera di leher, dia ditebas dari belakang. Dan pada saat Mus'ab bin Umair ini meninggal, mukanya itu mirip sekali dengan Nabi. Ini mukjizatnya, mukanya mirip sekali dengan Nabi. Abu Sufyan melihat ini. Dan mengatakan Nabi sudah meninggal. Untuk apa kita habisi pasukannya? Islam sudah nggak ada. Mari kita mundur. Nah, ini penyebabnya kenapa perang Uhud bisa berhenti. Sedangkan pada saat itu Nabi SAW sudah ada di balik gunung Uhud ini. Sudah bersembunyi di balik gunung Uhud ini. Ada yang mau naik ke atas ya, baru Mak? Pulihkan. Ya, saya dekat ya. Lihat aja ya. Kita salam sebentar ya. Ya, berdoa dulu, Ustaz. Diikuti pelan-pelan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Asadullah. Ya Asadullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Hamzah. Ya Hamzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab ibn Umair. Ya Al-Qaidul Mukhtar. Man aslafa biyadihi ala rimah. Wa inna insya'allah Wa inna insyaallah bikum lahikum. Alhamdulillah.